Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Pada kesempatan ini, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan mengapa saya lebih sering mengatakan tentang pengobatan dengan obat di saat saya praktek dan juga ketika saya berbicara dengan teman-teman di YouTube channel saya. Jadi, saya ingin sedikit menceritakan latar belakang saya mengapa sampai demikian ya. Tetapi buat yang teman-teman baru pertama kali ini subscribe di YouTube channel saya, silakan subscribe ya. Yang baru datang maksudnya silakan subscribe. Tapi buat teman-teman yang sudah, mudah-mudahan bisa mengaktifkan loncengnya karena akan ada selalu notifikasi di YouTube channel saya untuk beberapa video terbaru. Nah, saya ingin sedikit bercerita tentang latar belakang saya. Saya menjadi seorang psikiater itu tahun 2008. Jadi bulan Agustus ini saya dinyatakan lulus menjadi seorang dokter jiwa, jadi sekitar 12 tahun yang lalu. Nah, saat lulus itu tahun 2008, tidak lama kemudian di 2010 saya berangkat ke Amerika Serikat untuk mempelajari terkait dengan psikosomatik ya. Jadi itulah pertama kali saya mengikuti course selama 1 minggu untuk mempelajari tentang masalah psikosomatik lebih dalam lagi. Dan ketika saya mempelajari tentang psikosomatik, sebenarnya banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan tubuh, fisik ya, dan masalah psikologis itu dikaitkan dengan sistem tubuh itu sendiri. Nah, waktu itu memang kita lebih banyak menceritakan tentang bagaimana kita bisa membantu ketidakstabilan di sistem saraf otak yang membuat masalah sistem saraf otonom dan mengalami gangguan psikosomatik ini dengan cara pengobatan dengan obat ya, lebih cepat. Nah, dari situlah saya mulai lebih tertarik untuk mempelajari tentang obat-obatan yang bisa membantu lebih baik orang-orang yang mengalami psikosomatik dan gangguan kecemasan ataupun depresi. Lalu kemudian tahun 2012 selama 4 hari berturut-turut saya mempelajari ilmu tentang psikofarmakologi ataupun ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan yang bekerja di sistem saraf pusat di salah satu tempat di Filipina. Waktu itu ada Brain Institute ya, Brain Institute di bawah pimpinan Profesor Brian Leonard, seorang farmakologis sebenarnya, profesor di bidang farmakologi yang mengajarkan tentang bagaimana peran-peran otak ya, juga dengan Profesor Shui Tang ya. Dan inilah pertama kalinya saya memfokuskan pada bagaimana cara pengobatan untuk kasus-kasus gangguan kecemasan, depresi, psikosomatik dengan menggunakan obat. Dan saya menjadi lebih merasa lebih ahli, lebih fokus di bidang itu daripada dengan penggunaan psikoterapi atau kognitif terapi. Lalu kemudian sejak 2012 itu setiap tahun saya mulai mempelajari lebih fokus ke bidang psikofarmakologi memang dibandingkan bidang-bidang lainnya. Misalnya kan ada terapi psikologi seperti kognitif terapi yaitu ataupun yang berkaitan dengan terapi-terapi perilaku misalnya, saya tidak terlalu banyak fokus di bidang itu. Lalu kemudian di 2014 juga ada beberapa kali pertemuan, kemudian di 2015 saya menjadi pembicara di regional meeting di Osaka. Itu saya mendapatkan pertama kali panggung ya, utama untuk simposium. Lalu tahun 2016 lah pertama kali saya mulai menjadi konsultan untuk salah satu produk farmasi dunia ya, yaitu Pfizer. Ya, disitulah saya menjadi pembicara di Bangkok. Ya, itu pertama kali saya diminta untuk menjadi pembicara mewakili Indonesia dan saya cukup bangga waktu itu karena saya adalah orang pertama dari Indonesia yang bisa menjadi pembicara di regional simposiumnya mereka. Karena perusahaan ini sangat ketat ya di dalam proses pemilihannya. Jadi belum pernah ada orang Indonesia sampai saat ini juga ternyata untuk bidang psikiatri baru saya yang pertama kali di tingkat regional yang menjadi pembicara.
Kemudian baru tahun 2016 itulah sampai 2017, 2018, 2019, 2020 banyak sekali perusahaan-perusahaan farmasi yang tingkat dunia yang menjadikan saya pembicaranya mereka. Ya ada Lundbeck ya, kemudian juga ada Servier itu untuk membantu mereka mensosialisasikan tentang cara-cara pengobatan untuk kasus-kasus depresi dan cemas terutama yang berkaitan dengan penggunaan obat-obatan. Jadi memang kalau di luar negeri itu beberapa ahli psikofarmakologi itu lebih banyak dipakai sebagai juru bicara ya untuk membantu mensosialisasikan tentang bagaimana cara pengobatan ini dari sisi farmakologi atau dari sisi terapi obat. Dan saya menjadikan diri saya memang lebih fokus ke pengobatan itu sehingga mereka meminta saya untuk menjadi salah satu pembicara di bidang ini bersama dengan senior-senior yang lainnya juga tentunya. Jadi kalau misalnya mengapa itu saya dipilih, tentunya karena latar belakang saya yang lebih banyak fokus di dalam pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengobatan. Itulah mengapa kalau teman-teman yang pernah datang ke praktek saya itu memang fokusnya memang memberikan pengobatan ya. Dan juga kenapa saya demikian? Karena saya tahu bahwa masalah yang berkaitan dengan psikosomatik itu sebenarnya adalah masalah ketidakseimbangan sistem yang sebenarnya sudah berlangsung lama ya, bukan cuma sehari 2 hari, tapi berlangsung lama. Dan untuk memfokuskan supaya kita bisa membantunya lebih baik lagi, maka kita perlu segera dan segera ini memang membutuhkan suatu pengobatan yang cepat dan tepat. Nah, saya mempelajari ini saat lagi di Amerika 2010, kemudian juga saat mengalami pelatihan di di Filipina, di Manila ya, waktu itu di Makati City, saya ingat sekali bersama Profesor Brian Leonard Shutang dan satu lagi saya lupa namanya. Itu ada 3 ahli yang bidangnya psikofarmakologi. Jadi saya benar-benar mempelajari tentang bagaimana mekanisme otak ketika terjadi depresi, terjadi cemas, terjadi gejala-gejala psikosomatik. Jadi tidak heran kalau saya lebih banyak bicara tentang terapi obat dan bagaimana mekanisme di otak orang yang mengalami gangguan cemas dan depresi. Bukan berarti saya tidak memahami teknik-teknik di dalam proses psikoterapi, ya kognitif terapi. Tapi memang pada kenyataannya karena jumlah pasien yang cukup banyak sehari-harinya walaupun sudah dibatasi dan waktu saya bersama pasien itu paling lama saat ini apalagi di masa pandemi itu adalah 20 menit ya. Jadi untuk pasien baru biasanya 20 menit paling ya 1 menit 2 menit lah mengalami perbedaan. Kalau untuk pasien lama biasanya hanya 15 menit karena memang tidak bisa berlama-lama juga dengan pasien di masa pandemi ini supaya kita dua-duanya tetap selamat lah ya, tidak tertular virus itu tidak. Dan saya lebih menekankan pada pengobatan sehingga beberapa sejawat yang saya minta bantuan untuk bisa membantu saya ketika saya membutuhkan proses psikoterapi juga bersedia ya. Banyak teman-teman saya yang bersedia, misalnya kalau masalahnya berkaitan dengan masalah keluarga, masalah seksual, saya bisa berkonsultasi dengan salah satu sejawat saya. Kemudian kalau misalnya masalahnya lebih ke psikoterapi, saya bisa berkonsultasi dengan yang lainnya. Jadi saya membantu diri saya untuk bisa lebih fokus ke penanganan psikosomatik dengan terapi obat dan teman saya ini dengan terapi non obatnya. Namun kalau teman-teman lihat kan di video-video saya di YouTube channel saya Andri Psikosomatik, banyak sekali saya menerangkan tentang bagaimana terapi non obat khususnya yang bisa dilakukan di rumah sendiri untuk membantu kita mengatasi, yaitu salah satu sumbangan saya dari bagaimana saya bisa ya, walaupun saya seorang ahli di bidang psikofarmakologi, tapi saya juga bisa memberikan tips-tips yang berkaitan dengan pengobatan terapi non obat. Dan teman-teman bisa lihat di playlist di video YouTube saya ada ya terapi dengan tanpa obat. Jadi buat teman-teman yang masih bingung kenapa sih kalau dokter Andri itu kok seringnya langsung kasih obat begitu ya, memang demikian ya, latar belakang pendidikan saya, latar belakang pelatihan saya, apalagi saya mengambil bidang psikosomatik yang sangat berhubungan dengan tubuh dan otak manusia, maka saya fokus memang dari pengobatan. Dan tentunya juga karena pasien yang datang kebanyakan adalah pasien yang sudah
cukup parah. Jadi ya lebih baik segera diperbaikilah, dan obat adalah salah satu hal yang bisa membantu segera. Demikian apa yang saya bisa sampaikan buat teman-teman semua. Tapi jangan takut untuk datang ke psikiater, apalagi takut ketergantungan obat, karena sebenarnya tidak ada masalah yang berkaitan dengan hal tersebut. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga. Sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Salam sehat jiwa. Bye-bye.